Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Alda Dwi Septian, Kasih Kartika Sari, Gloria, saya sendiri, Melisa Andriani, dan Mila Margareta, yang berjudul menentukan jenis obat dan cara pemberiannya. Review jurnal, judul menentukan jenis obat dengan cara pemberian, tahun review 2012, penulis Ketut Budiansa dan Anak Agung BD Arjana. Latar belakang, obat adalah bahan yang digunakan untuk diagnosis, pencegahan, pengobatan, dan perawatan berbagai penyakit, baik pada manusia maupun hewan. Pentingnya dosis obat menjadi krusial karena kesalahan dalam dosis dapat menyebabkan efek samping serius seperti overdosis, resistensi obat, atau bahkan kematian. Selain itu, jalur pemberian obat yang efektif perlu disesuaikan dengan kondisi pasien untuk memastikan obat bekerja dengan optimal. Jalur pemakaian obat yang paling efektif secara oral, rektal, parental harus ditentukan dan ditetapkan petunjuk tentang dosis-dosis yang dianjurkan bagi pasien dalam berbagai umur, berat, dan status penyakitnya. Untuk membantu pemakaian alat melalui jalur-jalur pilihannya telah diformulasikan dan disiapkan bentuk sediaan yang sesuai seperti tablet, kapsul, injeksi suppositoria, ointment, aerosol, dan lain-lain. Permasalahan 1. Apa definisi obat dan apa saja macam-macam dosis obat? 2. Bagaimana cara menghitung dosis obat? 3. Faktor apa saja yang mempengaruhi dosis obat dan bagaimana cara pemberian obat yang efektif dan aman? Tujuan penelitian: 1. Menjelaskan konsep dan definisi obat dan mengklasifikasikan jenis-jenis dosis obat termasuk dosis terapi, maksimum, toksik, dan lekal. 2. Menyusun paduan cara menghitung dosis obat untuk berbagai jenis pasien. 3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dosis obat, baik dosis obat maupun pasien, dan menyajikan metode pemberian obat yang sesuai dengan bentuk sediaan. Metode penelitian: studi berbasis literatur dengan pendekatan deskriptif analitis menggunakan data sekunder dari buku dan paduan farmakologi. Penelitian ini tidak melibatkan percobaan langsung, tetapi lebih pada kajian teori dan rumus perhitungan dosis. Objek penelitian: konsep dosis obat pada populasi umum, anak-anak, pasien obesitas, dan geriatri. Cara pemberian obat oral, parenteral, topikal, dan rektal. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan dosis obat. Hasil penelitian: dosis terapi, dosis lazim untuk pengobatan, dosis maksimum, dosis tertinggi yang masih aman, dosis toksik, dosis yang dapat menyebabkan keracunan, dosis letal, dosis yang dapat menyebabkan kematian. Faktor yang mempengaruhi dosis obat: faktor obat, sifat fisikokimia, toksisitas, dan cara pemberian. Faktor pasien, usia, berat badan, kondisi fisik, sensitivitas, dan kondisi kardiologis, contoh penyakit hati dan ginjal. Cara pemberian obat: oral bentuk tablet, kapsul, sirup, dan eliksir. Parenteral, injeksi subkutan, intramuskular, dan intravena. Topikal, salep, dan krim. Suppositoria untuk penggunaan rektal. Perhitungan: anak-anak menggunakan rumus berbasis berat badan atau luas permukaan tubuh. Obesitas menggunakan lean body mass, berat badan tanpa lemak untuk obat lipolik. Geriatriatri, penyesuaian dosis karena perubahan fisiologis terkait. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: memberikan panduan teoris yang lengkap dan tekstur mengenal penghitungan dosis obat. Informasi relevan untuk berbagai kelompok pasien termasuk anak-anak, pasien obesitas, dan geriatri. Menyajikan berbagai metode pemberian obat sesuai bentuk sediaan. Sedangkan kekurangan: tidak ada data empiris atau studi kasus untuk mendukung teori yang dijelaskan. Penelitian hanya berbasis literatur tanpa validasi melalui eksperimen atau uji klinis. Tidak disertai pembahasan mendalam tentang tantangan implementasi di lapangan. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang dan lebihnya